berkaitan dengan pertumbuhan otak. Iya, mengikuti ya. Otak di usia 0 sampai 24 bulan ini pertumbuhan otak anak itu tuh segini persen. Bayangin. Golden age-nya itu Iya. sampai 2 tahun. Iya, 80% Berkembang. gagal di sini. Ini nggak akan bisa berkembang, nggak akan bisa ngejar 80%. Nah, ketika otak nggak nyampe ke sini, apa indikasinya? Indikasinya dia lebih pendek. Terindikasi ya, belum tentu, karena yang bisa menentukan itu adalah tenaga kesehatan. Jadi bukan berarti yang pendek berarti stunting, tapi mengindikasikan iya, tapi kan harus dicek dulu Ya. kondisi gizi segala macam. Nah, ini lebih pendek. Makanya kenapa disebut gagal tumbuh, karena dengan tidak terbentuknya otak sekian, ini implikasinya yang bisa diukur salah satunya ini. Jadi lebih pendek dibandingkan balita seusianya. Gitu, paham nggak? Kenapa ngejar? Kenapa sih asli eksklusif 2 tahun? Ya karena ngejar pertumbuhan ini. Kalau misalnya ini nggak tercapai, gagal. Makanya disebut golden age itu. Dan ketika nggak tercapai, gimana ini? Misalnya di usia-usia 2 tahun, kan nanti ini tuh bakalan nyampe 90%, sekian persen, bahkan sampai 18 tahun itu otak kita tuh masih mau mencapai 100%-nya kalau ini nggak tercapai. Tapi kalau ini nggak tercapai, bayangin ini tuh masa-masa paling banyak sel-sel otak. Makanya kenapa nih kalau punya bayi ini, Iya. sel motoriknya pertama kali terus sering diajak bicara gitu ya, motorik, pegang apa yang berstruktur gitu. Karena untuk apa? Untuk ngejar 80% selain gizinya. Nah kalau ini nggak tercapai, maka biasanya lebih pendek. Kalau misalnya tidak diasupkan gizi lagi, itu biasanya nanti terindikasi stunting. Nah stunting ini apa sih akibatnya sebenarnya? Yang paling parah kan otak itu untuk kita berpikir, untuk kita mengingat gitu kan, untuk kita menganalisa. Ketika ini tidak tercapai, maka masa depan generasi bangsa ini itu kan investasinya SDM, kualitas sumber daya manusia kita itu akan menurun, daya ingat jadi rendah, kemudian tidak bisa berpikir analitik, dan yang lebih parah penyakit degenerasi. Jadi penyakit degenerasi itu kalau yang stunting atau tidak berkembang baik otaknya waktu di usia 24 bulan ini, di 2 tahun ini tuh rentan penyakit jantung nantinya ya. Udah tua rentan penyakit jantung, rentan segala macam lah. Penyakit yang kronis. Yang kronis. Imun tubuh berarti lemah ya, Bu? Imun tubuh kenapa? Karena kan otak itu mempengaruhi hormon, ya kan? Hormonnya kalau misalnya nggak terbentuk dengan baik, tidak gizinya kurang, maka si otak gak akan bisa bertumbuh dengan baik. Nah itulah kenapa pentingnya investasi manusia saat ini untuk mencapai Indonesia Emas 2045 gitu lah. Yang harusnya tuh mulai dari sekarang. Kalau balita-balita sekarang, kalau ada terindikasi gitu ya, terindikasi atau keluarga rentan stunting, itu langsung diintervensi baik sensitif maupun spesifik. Kebayang kalau nggak diintervensi, bakalan terus ada gen, gitu kan? Ya. Nah, gen gimana? Nah, di saat ini tuh belum bekerja, gitu. Makanya kenapa bisa diukur? Ya yang lebih pendek bisa terindikasi bisa saja. Gitu. Makanya harus dijaga mulai dari dalam kandungan sampai ini ngejar ini sebenarnya. Dan ini tuh nggak bisa dikejar kalau misalnya udah kelewat dari 2 tahun ya udah nggak bisa ngejar. Itu yang harus diperjuangkan sama kita, itu memastikan bahwa si calon pengantin kan tadi sasarannya sekarang. Paham ya untuk stunting sini ya? Sebenarnya itu ke sini, ke otak, memori ke otak, tapi berpengaruh terhadap kondisi fisiknya yang dianggap gitu bisa lebih pendek dibandingkan dengan yang seumur gitu ya, anak seusianya. Bu, punten motong. Nah, tadi kalaupun misalkan gen itu tidak berpengaruh, maksudnya emang
bukan aktif atau ya? Iya, gen itu aktif itu setelah usia ini. Oh, setelah usia 2 tahun. Iya, beda-beda tiap orang. Tergantung kromosom, tergantung gitu-gitu. Tapi di 0 sampai 24 bulan itu kenapa bisa diukur kayak gitu? Karena disebut golden age, karena betul-betul intervensi gizi itu benar-benar penting. Gizi, pola asuh. Nah, itu tuh di sini nih. Pembentukan otak 80%. Iya. Terus bisa. Edukasi banget. Iya. Jadi ini nih buat bapak-bapaknya dia. Siap. Di 0 sampai 24 bulan salah makan. Nah, sekarang apa hubungannya? Apa hubungannya sekarang saya? Apa hubungannya ini stunting dengan yang kita urus sampah? Apa hubungannya? Pola hidup. Nah, si balita stunting si balita 0 usia 24 bulan ini diupayakan jangan sampai sakit. 0 sampai 24 bulan itu rentan yang namanya Infeksi. ketika sanitasi nggak baik, Virus ini. sanitasinya buruk nih ya, Ya. sanitasi buruk, maka itu akan memperbesar pengaruh infeksi ke bayi 0 sampai 24 bulan. Yang akibatnya apa? Yang akibatnya makanan sebagus apapun yang dikasih oleh orang tua Iya. itu tidak bisa terserap Serangan sempurna. Karena apa? Karena masalah sanitasi buruk. Sanitasi apa? Lingkungan. Sanitasi itu lingkungan, ada air, Udara. air, tanah, Udara. udara. Nah, sampah itu apa sih yang bisa menyebabkan infeksi? Bayangin, sampah itu kan ada bakteri, Iya. Udara juga. Virus. virus, gas segala macam. Yang paling bahaya apa? Dew. Lalat. Penyebar virus. Lalat nempel di Singkong. singkong. Dimakan sama kang uday singkongnya. Infeksi lah. Infeksi lah kang uday. Udah ini Mau infeksi. segimana pun singkong itu bagus gizinya, tetap ya pagi-pagi keluar lah gitu singkong gitu kan. Nah itulah kenapa stunting dan sampah atau dalam tanda kutip ya sanitasi lah ya, Cai. ini saling berhubungan satu sama lain dan juga bisa terpisahkan. Gitu ya, paham ya sampai sini? Lama. Kesatuan. Satu kesatuan itu. Jadi kasarnya mah gini lah, gizi penting, tapi gimana caranya gizi itu bisa untuk bayi ya. Kita berbicara satu dulu sasaran ya, Iya. nanti kita berbicara sasaran yang lain. Gizi itu penting, tapi bagaimana gizi itu bisa terserap dengan baik ke si anak itu lebih penting. Jadi kalau misalnya teman-teman berbicara tentang, Bu, kita tuh harus makan ini, udah dipenuhi tuh makanannya. Tapi Bu, kenapa ya anak saya kayak gini? Cek, banyak yang harus dicek. Orang tuanya merokok atau tidak. Iya. Itu infeksi. Infeksi paru-paru. Kan infeksi itu udara nih, udara. Bisa aja. Makanya kalau merokok, bahkan habis merokok nih, bajunya aja Ganti. mau ketemu sama ibu hamil atau balita ganti. Karena nikotin yang nempel di 12 jam. sini, ya 12 jam, keisap. Itu memungkinkan bayi itu terserang infeksi, malah lebih parah pneumonia. Saya bawel istri saya mah Bu, benar. Iya, Benar bawel. benar. Karena, nah jadi banyak hal. Jadi selain pastikan ya, selain masalah gizi, gitu kan? 12 jam. Selain masalah gizi, teman-teman juga harus pastikan bagaimana penyerapan gizi. Jadi bukan hanya ngomongin, Bu, Pak yang teteh bagusnya ini teh gini. Nah, penyerapan gizi terkait dengan salah satunya adalah sanitasi. Intinya pengaruh dari dalam dan dari luar juga. Iya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman selalu edukasinya, Bu, ini gizi, Bu, ini penting segala macam, tapi infeksinya nggak diatasi, sampahnya masih jelek di situ, masih air bersihnya di situ masih jelek, di situ muntaber, kasus muntaber banyak, DBD di situ banyak yang memungkinkan si anak sakit. Jadi harus benar-benar dijaga bayi 0 sampai 24 bulan ini
minim sakit. Gitu. Jadi selain ngomongin masalah gizi, juga penyerapan gizinya harus optimal. Clear ya sampai sini? Itu baru ngomongin satu sasaran, balik. Baduta ini, baduta. Nah, kenapa posyandu menjadi penting? Nah, ini saya udah kemana-mana lagi. Kenapa posyandu jadi penting? Karena edukasi, terus udah gitu preventif ya. Kegiatan itu tuh di posyandu. Intinya, oh ini ada infeksi gitu kan, harus segera ditangani. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Clear nggak? Yang saya jelasin soal stunting dan sampah, mengawal dua isu utama. Jadi kalau misalnya, Bapak kalau inisiatif, ini sampah sama stunting, ayo deh sampah doang deh, oh ya deh stunting doang deh. Kalau kita ngurus stunting, ya berarti jangan tanggung. Sanitasinya juga harus dilihat. Segimanapun kita baca aja, Bu gizinya harus segala macam, sanitasinya belum diurus, penyebab infeksinya belum diurus. Nah itulah kenapa dana yang dikucurkan begitu besar, tapi sekarang Jawa Barat posisi stuntingnya malah. Karena menangani stuntingnya parsial, sendiri-sendiri, satu-satu, nggak konvergen, nggak terkonvergensi. Ngurus stuntingnya, udah deh ngurus gizinya doang, udah dikasih telur, dikasih ini, tapi infeksinya nggak bisa. Betul. Lingkungannya nggak dijaga. Lingkungannya nggak bisa. Polis. Kawan-kawan bangkit. Jadi Tersadarkan. ini teh, bayi ini teh sebenarnya gizinya mah bagus, tapi karena lingkungannya banyak infeksi, jadi maksudnya infeksius ya, lingkungannya tuh banyak yang menyebabkan infeksi. Jadi sebenarnya ya saya teh udah kayak gimana, tapi bayi saya sakit-sakitan, cek airnya, udaranya, kan gitu ya yang STBM tadi banyak. ya STBM, sanitasi total berbasis gitu. Jangan-jangan ngasih makannya si ibu nggak cuci tangan, nggak steril, cuci botolnya di balon, gitu kan? Air yang Iya, mengalir. cuci botol nggak direbus kan gitu kan? Kadang kan harus itu oleh air panas. Nah hal-hal yang seperti itu hal sepele. Sterilisasi. Tapi sterilisasi itu penting untuk bayi 0, apalagi 0 sampai 24 bulan. Cuma kadang-kadang ibu-ibu ada balon, nyuci di balon, ya suka gitu nggak sih ngeliat ya? Nah, hal-hal kayak gitu, edukasi gitu yang sebetulnya jadi sekali lagi bukan hanya masalah gizi, tapi memastikan penyerapan gizinya juga maksimal. Iya. Ya itu satu Mau sasaran. nanya Bu, itu yang 80% kan tadi kata Ibu pembentukan otak. Sel otak ya. Pembentukan otak sama pembentukan kecerdasan. Nah, sel otak itu pasti membentuk kecerdasan. Satu kesatuan. Semakin bagus otak atau jaringan otak yang terbentuk, dia semakin mudah memahami, Menyerap. mudah bisa menyerap, daya ingatnya bagus, daya analisanya bagus. Yang paling susah itu kan sebenarnya analisa. Dia mengingat bagus, tapi analisanya jelek. Nah, itu tuh kebanyakan di kita kayak gitu. Soalnya yang sering-sering dibaca yang berseliweran, ya kebanyakan pembentukan golden age itu kan dari balita dari 0 sampai 5 tahun itu Iya. sudah sebesar. Ada yang bilang 0 sampai 8 tahun 50% sampai 80%. Ada yang bilang 0 sampai 5 tahun itu 50% membentuk kecerdasan otak. Tapi sekarang 80% lebih ke pembentukan otak. Jadi Iya, sebenarnya pembentukan sel otak. Ya di dalamnya pasti ada berpengaruh kecerdasan. Jadi intinya dominan mau berapa persen ya, karena kan itu beda-beda. Ini dari Faisal Bahri. Jadi mau berapapun persentasenya, dominan otak terbentuk itu di masa-masa 0 sampai 24 bulan, itu 2 tahun itu. Jadi terus sudah gitu bertahap lagi ke sampai 5 tahun. Kelewat aja, ini tuh udah nggak bisa dibentuk lagi gitu. Bisa diperbaiki. Nggak bisa diperbaiki. Itu tuh sebenarnya yang parah generasi kita gimana. Cuma kalau misalnya nggak kita garap dari sekarang, mau jadi apa katanya investasi manusia, tapi manusianya nggak diurus. soalnya di tahun 2045 yang Indonesia emas yang sekarang diantar sama orang tuanya balita itu dari di tahun 2045 itu dia akan di usia 25 tahun produktif lah itu kan. Kalau misalkan dia gagal sekarang dibentuk, ya mereka mau jadi apa Iya. seusia sekarang kita gitu ya. Makanya ya, Dan angka stunting
jangan lupa, ini mah hanya mainan angka, gini-gini segala macam. Peduli angka atau enggak gitu ya. Ini tetap harus ditangani. Betul. Kenyataannya kalau kita lihat di desa mulai dari pola asupan gizi, ini tuh masih banyak masalah gitu. Iya. Ya. Aku udah nggak stunting ini mah segala macam. Perkara ada atau tidak kan kita mah tugasnya mencegah juga ya. Ya udah pokoknya kita harus tangani supaya nggak terjadi gitu. Kalaupun misalnya mau ada mau enggak, gimana caranya nih upaya-upaya preventif kita deh. Kalau yang sudah terjadi mah gitu itu mah urusannya spesifik, Ya. bukan sensitif lagi. Ya. Nah urusan kita tuh urusan di ranah sensitif. Pencegahan. Sensitif itu pemberdayaannya di situ. Secara tidak Koordinasi. langsung. Secara tidak langsung. Ya tadi. Kalau udah terjadi balita, udah deh kata ahli kesehatannya, tenaga kesehatan udah ini mah stunting gitu ya. Maka biasanya kan identitasnya juga dirahasiakan ya. Ya. Tapi ya gitu. Pasti dikasih makanan tambahan terus dipus gitu. Dipus. Gitu. Jadi faktor ini juga penting, bukan masalah gizi aja, tapi faktor ini juga. Ya. Penyerapan transformasi Iya, penyerapan gizi juga. Nah, sekarang balita udah ya, balita